Baik, shalom, selamat malam Bapak Ibu, para hamba Tuhan yang hebat, yang luar biasa. Puji nama Tuhan, kita bersyukur malam hari ini, ya akhirnya kita bisa memulai pembinaan para hamba Tuhan, para pendeta di wilayah Klasis Kingmi atau Jasuma ya. Ya ini sudah mewakili dari gereja-gereja yang ada. Nah, ini materi hari ini secara khusus tentang baptisan air supaya kita ada keseragaman ya, keseragaman dalam melakukan sakramen baptisan ya, sakramen baptisan. Jadi jangan sampai nanti ada beda-beda satu sama lain kalau kita satu sinode atau satu klasis ya. Yang penting sejauh itu adalah Alkitabiah ya. Jadi materi yang saya siapkan ini harusnya 3 kali pertemuan, tapi kita usahakan cukup 2 kali pertemuan. Ya, 2 kali pertemuan. In hari ini 1 jam, mungkin nanti Rabu 1 jam lagi. Kita usahakan mekanismenya seperti itu. Dan diharapkan kalau hari ini bergabung, nanti Rabu depan juga bergabung karena materinya itu berkesinambungan supaya nanti tidak ada pertanyaan ya, pertanyaan yang mungkin karena tidak lengkap ikut materinya gitu. Dan materi ini nanti akan saya share setelah selesai materi disampaikan ataupun nanti disampaikan pada saat pertemuan terakhir ya, karena saya lengkapi beberapa hal, jadi belum semuanya sempurna ya, ada tambah-tambahan mungkin nanti Rabu depan bisa saya berikan ya. Baik, Bapak Ibu, saya share materinya. Apakah sudah muncul? Sudah? Sudah, Pak. Sudah ya? Oke. Sudah. Jadi ini adalah bagian pembinaan dari pejabat yang ada di wilayah Kingmi, Klasis, Jawa, Sumatera atau Jasuma ya. Secara khusus topiknya sakramen baptisan air. Jadi kita hari ini bicara tentang baptisan air. Tentu kalau dalam Alkitab itu ada 3 kata baptisan ya, ada baptisan roh, ada baptisan air, ada baptisan api. Tapi hari ini kita mau bicara tentang baptisan air. Ya, baptisan air ini penting karena setiap gereja melakukan sakramen baptisan. Kalau dia masih bernama gereja apapun itu, ya melakukan baptisan. Ya, mau Protestan, mau karismatik, Injili, Katolik, semua melakukan baptisan. Tapi beda denominasi gereja, beda gereja itu beda baptisan, cara baptisannya, ya. Nah, nanti akan kita melihat apa yang membuat ada perbedaan itu. Dan kita harus ada di mana, gitu, ya. Oke, nah ini yang penting untuk kita pahami bersama-sama, dan kita tidak mau menjudge gereja yang lain, tapi kita mempersiapkan gereja kita, ya, ya Kingmi ya. Oke, dan ini nanti mungkin juga harus menjadi suatu keseragaman buat sinode di Papua, akan disampaikan nanti ke teman-teman kita yang ada di BPH Sinode ya. Oke. Ya, diawali dengan pengertian baptisan dulu, tentu kita semua sudah tahu hal ini. Baptisan itu berasal dari bahasa Yunani baptiso, dikenal sebagai sakramen ya, yang melambangkan pembersihan dosa. Bukan melambangkan pengakuan dosa ya, pembersihan dosa. Ya, baptisan juga melambangkan kematian bersama Yesus. Dengan masuk ke dalam air, orang dibaptiskan itu dilambangkan telah mati. Nah, ketika keluar dari air, hal itu digambarkan sebagai kebangkitannya kembali. Nah, ini nanti akan dijelaskan di materi berikutnya. Ini saya hanya melihat pengertian dasarnya dulu. Ya, pengertian dasarnya. Nah, kalau kita perhatikan di Roma 6 ayat 3 sampai 4, itu salah satu dasar membangun pelaksanaan baptisan air ataupun pengertian dari baptisan air. Dan ini Rasul Paulus dalam surat Roma yang melukiskan demikian. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya?
Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama dengan Dia oleh baptisan dalam kematiannya supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa. Demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Inilah salah satu dasar Alkitab, ya, pengertian dari baptisan itu. Nanti ada penjelasan yang lebih lengkap di berikutnya. Ini masih pengertian dasar dulu. Oke. Nah, baptisan air versus tiket ke sorga, ini penting. Karena ada juga punya pemahaman bahwa baptisan air itu salah satu menentukan orang masuk sorga. Gitu ya. Ya, ada juga mengatakan bahwa baptisan air itu adalah suatu apa namanya, untuk syarat keselamatan gitu ya. Ya, syarat keselamatan. Kalau nggak mengalami baptisan air, ya tidak mungkin diselamatkan karena itu suatu perintah. Nah, ini yang kita harus lihat bersama-sama. Jadi baptisan air itu bukanlah tindakan yang membawa kita ke sorga. Ya, ini penting. Karena hanya iman di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat yang memberikan kita jaminan ke sorga. Jadi intinya adalah iman kepada Yesus Kristus yang menuntun membawa kita masuk sorga. Jadi bukan baptisan air, ya, bukan baptisan air. Baptisan adalah sebuah langkah rohani yang mengindikasikan bahwa seseorang yang dibaptis telah menjadi orang percaya akan Yesus Kristus. Dia telah dipisahkan dari dunia untuk masuki suatu hidup yang baru. Itu yang dilakukan oleh Allah sendiri, ya. Nah, jadi itu satu dengan hadirnya Yesus kita dipisahkan dari dunia ini dan masuki suatu kehidupan yang baru. Tindakan saat ditenggelamkan dan terangkat keluar dari air, ya, itu melambangkan apa? Melambangkan kematian. Ya, untuk kehidupan kita yang lama, yang mencerminkan kematian, penguburan dan kebangkitan kita dari Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi kematian dan kebangkitan Kristus itu adalah juga menjadi suatu dasar untuk melakukan baptisan. Nah, kalau kita membaptis masuk ke air, itu yang dikatakan ya, sangat jelas, ya, yaitu apa? Menenggelamkan. Itu kata baptiso, ya, menenggelamkan. Lalu nanti ada lagi kata dikuburkan. Namanya kalau ditenggelamkan sama dikuburkan berarti masuk ke dalam air, ya. Kalau dikuburkan berarti semuanya terkubur, tidak ada yang kelihatan, ya. Nah, ini kita bisa lihat bersama-sama. Nah, kemudian ada pertanyaan begini. Apakah baptisan air itu menghapus dosa? Karena ini ada viral dari mengaku sinode tertentu mengajarkan ini bahwa baptisan air adalah untuk penghapusan dosa. Ya, bahkan itu menjadi syarat untuk masuk surga dan syarat untuk pengampunan dosa, yaitu baptisan air. Itu viral, sangat kental dia mengatakan diulang. Itulah ciri khas dari gereja mereka. Tentu kita beda dengan itu, ya. Apakah baptisan air menghapus dosa? Tentu saya berani mengatakan tidak. Ya, tidak. Alkitab mengajarkan bahwa yang bisa menghapus dosa kita hanyalah darah korban tebusan Yesus. Jadi dasar kita untuk dosa diampuni itu adalah darah Yesus, pengorbanan Yesus. Itu nanti bisa Bapak Ibu dibaca di Roma 5 ayat 8 dan juga di Roma 9 ayat 9 dan juga 1 Yohanes 1 ayat yang ke-7. Ya. Jadi agar bisa mendapatkan manfaat dari korban Yesus itu, yaitu apa? Ya, seorang harus beriman kepada Yesus. Jadi harus beriman kepada Yesus. Itulah cara mengubah cara hidupnya agar sesuai dengan ajaran Yesus dan dibaptis. Di Kisaran 2:38 di mana Rasul Petrus, ya, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, kata Rasul Petrus, ya. Ya, pertama diawali dengan orang yang bertobat. Setelah bertobat, percaya terima Yesus, maka dilakukan pelayanan sakramen baptisan oleh Rasul Petrus pada saat itu, ya. Nah, jadi kita tidak sepaham dengan mengatakan bahwa baptisan air itu menghapus dosa, tidak, ya. Oke, sekarang kita bisa melihat bersama-sama mengapa perlu baptisan, mengapa harus dibaptis. Ya, mengapa harus dibaptis? Yang pertama adalah, ya, jelas perintah
dari Tuhan Yesus di dalam amanat agung. Ya, amanat agung Matius 8:19. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Benajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu, dan seterusnya. Itu satu perintah. Diperintahkan penginjilan untuk apa? Menjadikan seorang menjadi murid Kristus. Setelah dia menjadi murid Kristus, ya, melalui proses penginjilan dia bertobat menjadi murid Kristus. Nah, orang itulah yang dibaptis. Ya, ini perintah, ini jelas. Jadi perintah, kalau sudah diperintahkan Tuhan, berarti itu kehendak Tuhan. Apa yang menjadi kehendak Tuhan yang harus kita taati untuk melakukan pelayanan baptisan. Ya, pelayanan baptisan. Jadi jelas perintah amanat agung. Lalu yang kedua, ya kita mengikuti teladan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sendiri dibaptis. Ya, dibaptis. Tuhan Yesus sendiri menerima pelayanan baptisan. Cuma ada bedanya. Apa bedanya pelayanan baptisan Yesus dengan kita? Tentu pelayanan baptisan Yesus bukan pelayanan baptisan pertobatan gitu, ya. Tapi itu proklamasi bahwa anak Allah sudah hadir dan ada di tengah-tengah dunia. Ya, tengah dunia. Ya, itu di situ perbedaannya. Nah, Yesus sendiri dibaptis mengikuti ya suatu kebiasaan ataupun yang sudah dilakukan Yohanes Pembaptis. Ya. Ya. Oke, kalau Yesus sudah memberikan teladan ya harus kita ikuti lah, kan gitu. Ya. Kemudian ya mengapa harus dibaptis? Ada seorang percaya. Kalau kita seorang percaya, dikatakan harus dibaptis. Markus 16 ayat 16. Mungkin supaya Alkitabnya bisa kita baca ya. Jadi kita bisa minta tolong. Mungkin ada yang membantu saya yang bisa cepat Alkitab, yang Pak Martin kali ya, minta tolong saya terus membaca Alkitabnya, yang lain bisa mengikutinya. Markus 16 ayat 16, kemudian Kisah Rasul 2 ayat 38. Ada Pak Martin? Ya, sebentar ya Pak. Markus 16 ayat 16, kemudian dilanjutkan dengan Kisah Rasul 2 ayat 38. Markus 16 ayat 16, demikian firman Tuhan, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Ya. Terus ya, Kisah Rasul 2 ayat 38. Kisah Rasul 2 ayat 38, demikian firman Tuhan. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Ya, di Markus 16 di situ dikatakan diawali dengan percaya. Sementara di Kisah Para Rasul 2 dikatakan bertobatlah. Sebenarnya hampir sama aja itu, sama. Orang bertobat pasti percaya, orang percaya pasti bertobat, kan gitu. Jadi itu, jadi percaya, ya percaya dan dibaptis dan diselamatkan. Terakhir kata diselamatkan ini juga jangan sampai kita salah paham ya. Jadi ada yang menambahkan percaya tambah baptisan sama dengan selamat. Bukan begitu pengertiannya itu, ya. Ya, jadi jangan dibuat matematika. Baptisan tambah baptisan ditambah dengan percaya ditambah dengan baptisan sama dengan selamat. Jadi tanpa baptisan berarti nggak selamat. Ya, gitu. Jadi yang paling penting penekanan di situ adalah percaya, dan ada perintah memang untuk dibaptis. Ya, tapi bukan menunjukkan bahwa itu menjadi suatu syarat untuk keselamatan. Ya. Ya, gitu. Nah, inilah dasarnya mengapa harus melakukan ya baptisan, ya baptisan. Oke. Nah, kalau kita sudah pahami dasarnya untuk melakukan baptisan, lalu siapa yang akan dibaptis? Ya. Siapa yang akan kita baptis? Nah, berarti ini berbicara tentang kualifikasi ataupun syarat-syarat seorang yang akan dibaptis, ya, seorang yang akan dibaptis. Ya. Oke. Ya, siapa yang akan dibaptis? Yang pertama, mereka yang telah diawali dengan mendengar Injil dan percaya. Tadi sudah dibaca. Barang siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Jadi
pertama dengar Injil dulu. Orang itu percaya melalui pekerjaan Roh Kudus, percaya menyerahkan diri kepada Kristus, mengambil keputusan menjadi Kristen, yaitu menerima sebagai Tuhan Juru Selamat. Nah, itulah yang dibaptis. Nah, jadi ini tentu proses seseorang untuk menerima Injil dan percaya kepada Kristus. Itu satu proses. Ya. Kemudian yang berikut, ya Alkitab tadi mengatakan dalam Kisah Rasul 2:38, mereka yang sudah bertobat. Kalau sudah belum bertobat ya jangan dibaptis. Nah, di sini pertobatan yang dimaksud di sini bukan metanoia ya. Metanoia itu adalah pertobatan yang terjadi secara terus-menerus, berarti perubahan akal dan pikiran dan perasaan. Kalau yang dimaksudkan oleh Yohanes di sini seruannya itu bertobatlah dan berilah diri baptis. Bertobat dalam arti kembali kepada jalan yang benar, percaya dan datang kepada Kristus, menerima sebagai Tuhan Juru Selamat. Itu sebenarnya intinya, bertobatlah, datanglah kepada jalan yang benar. Jalan yang benar itu adalah Yesus Kristus. Itu. Ya, jadi bukan kata metanoia yang digunakan di ayat ini ya. Ya. Oke, itu yang kedua. Lalu yang ketiga, mereka yang telah menerima Roh Kudus. Minta tolong Pak Martin baca lagi Kisah Rasul 10:47. Kisah Rasul 10 ayat 47. Demikian firman Tuhan, Kisah Rasul 10 ayat 47, demikian firman Tuhan. Bolehkah orang mencegah untuk membaptis orang-orang ini dengan air, sedangkan mereka telah menerima Roh Kudus sama seperti kita? Ya. Jadi dikatakan mereka telah menerima Roh Kudus. Orang yang telah menerima Roh Kudus, mereka lah yang dibaptis. Ya, mereka dibaptis. Nah, kapan seseorang menerima Roh Kudus? Jelas, orang menerima Roh Kudus itu ya ketika mendengar Injil, percaya kepada Injil, maka Roh Kudus memateraikannya. Ya, memateraikannya, dan orang seperti itulah yang harus dibaptis, yaitu yang sudah menerima Yesus, ya itu udah otomatis juga menerima Roh Kudus. Nah, ini bisa dipahami nanti dibaca di Efesus 1 ayat 1 sampai 14, yaitu peranan dari Bapa, Anak, dan Roh Kudus ketika orang percaya kepada Kristus. Ya, nah itu, jadi orang menerima Roh Kudus. Jadi ada pemahaman kapan orang menerima Roh Kudus? Ada yang membedakan menerima Yesus dengan menerima Roh Kudus. Seseorang ada jeda waktu gitu, ada jedahnya gitu kan? Ya, hari ini terima Yesus, mungkin nanti beberapa hari lagi baru terima Roh Kudus. Tidak, ya tidak. Itu otomatis sekaligus, ya, sekaligus. Oke. Itu yang alasan yang ketiga, siapa yang dibaptis. Kemudian mereka yang telah belajar firman Allah. Jadi harus ada ya pemahaman, kan kata di situ, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ada kata ajarlah. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu perintahan. Kata ajarlah itu kata perintah, mengajar orang-orang percaya, ya orang-orang percaya supaya mereka mengenal Kristus, dewasa dalam Kristus. Jadi orang yang sudah sungguh-sungguh percaya Kristus, menerima Kristus, dan sudah dibina, yang sudah dibimbing oleh gereja. Jadi baptis, sebelum melakukan sakramen baptisan, ya kita harus melakukan bimbingan dulu, ya pengajaran dulu. Paling tidak itu bisa 2-3 kali pertemuan. Ada gereja lain itu sampai 6 kali pertemuan, ada yang sampai berbulan-bulan. Ya, saya pikir tidak perlu seperti itu. Yang penting adalah dia sudah mengerti apa itu baptisan, mengapa harus dibaptis, siapa yang dibaptis, dan apa hasil akibat nanti kalau dibaptis. Itu dia sudah jelas hal itu, maka kita lakukan pelayanan baptisan. Tidak perlu harus lama-lama menunggu, kan? Ya, jadi jangan hari ini percaya terima Yesus langsung dibaptis gitu. Kecuali itu mungkin spontan, ya spontan, ya dalam arti kita hanya satu kali bertemu dengan orang itu, ya orang itu dan minta dibaptis, seperti misalnya ada kalau di dalam Alkitab ya ada sida-sida dari Ethiopia kan minta dibaptis, ya pada saat itu langsung dibaptis setelah mendengarkan nubuatan tentang Yesaya kan. Nah, dari Nabi Yesaya ya, itu langsung dia dibaptis pada saat itu. Itu kasus khusus tentunya, kasus khusus.
Ya tidak boleh disamaratakan, ya seperti itu. Ya, jadi kalau kita pergi pelayanan KKR kemana, ya kan ada orang langsung percaya terima Yesus dengan sungguh-sungguh, ya nggak apa-apa kita lakukan baptisan. Oke, oke, itu yang keempat. Lalu yang kelima, ya yang kelima siapa yang akan dibaptis? Mereka yang telah mati, dikuburkan, dibangkitkan dalam kehidupan yang baru. Ini tadi Roma 6 ayat 1 sampai 13 sudah kita baca ayat 3 ayat 1 sampai yang keempat ya. Jadi mereka yang sudah mati di dalam dosa, dikuburkan dalam dosa, lalu mereka dibangkitkan bersama dengan kebangkitan Kristus. Jadi mereka adalah orang-orang yang diberikan kehidupan baru oleh Kristus, kehidupan baru. Nah, mereka itulah yang akan dibaptis, ya dibaptis. Jadi inti dari semuanya 5 ini adalah siapa yang dibaptis? Ya mereka yang sudah terima Yesus, percaya kepada Kristus, bertobat, dan jelas sudah menerima Roh Kudus, mereka sudah menerima ajaran firman, dan mereka yang sudah mengerti ya bahwa mereka telah mati dan dikuburkan dan dibangkitkan bersama dengan Kristus dalam kehidupan yang baru. Nah, itulah orang-orang yang harus menerima pelayanan baptisan, pelayanan baptisan. Oke, sekarang cara baptisan air, ya. Nah, ini penting. Dibangun di atas sudah tadi dikatakan di bagian atas sudah dijelaskan bahwa siapakah yang akan dibaptis. Sekarang berikutnya ini adalah menjelaskan baik itu cara baptisan, ya cara baptisan. Seperti apa cara baptisan? Yang sekarang ini kita lihat di beberapa gereja, kita lihat bagian ini ya, ada beberapa gereja ya. Nanti akan ada perbedaan, tapi kita lihat dulu ini ya. Ya, baptisan air ada pertama itu cara, kedua tempat. Tempatnya di mana? Ketiga sebutan. Sebutannya apa? Lalu sikap, ya sikapnya. Pertama kita perhatikan dulu caranya. Nah, ada 3 cara baptisan yang sering dilakukan oleh gereja sekarang ini, yaitu baptisan percik. Nah, gereja Protestan rata-rata melakukan baptisan percik. Saya ini dulu pernah dibaptis percik, ya. Nah, itu pasti percik dan sampai hari ini masih dilakukan oleh gereja. Tentu saya tidak menjelaskan ini secara mendetail, nanti akan saya jelaskan sedikit latar belakang dari baptisan percik. Nah, apakah itu alkitabiah atau tidak ya nanti ya. Ya, kemudian baptisan selam. Ya, baptisan selam. Rata-rata gereja Injili karismatik itu melakukan baptisan selam, ya baptisan selam. Kemudian ada baptisan bendera. Nah, ini gereja keselamatan yang melakukan baptisan bendera. Ya, jadi itu tidak banyak gereja yang melakukan itu, hanya dominasi gereja apa namanya itu Balai Keselamatan ya. Itu caranya. Nah, kemudian ada yang menekankan harus di sungai. Ada begitu. Ada karena apa? Ya Yesus itu dibaptis di sungai gitu. Nah, itu kan. Nah, artinya si Yohanes Pembaptis juga melakukan baptisan yaitu di sungai. Nah, ada yang mengatakan kolam gitu, harus di kolam. Ada yang mengatakan di laut. Nah, kalau laut ini nanti orang lebih kepada mengingat baptisan yang dilakukan kepada bangsa Israel pada saat keluar dari Mesir menyeberangi terbelahnya Laut Tiberau ya kan gitu ya. Itu dengan Israel itu adalah lambang satu baptisan, mereka dikubur dalam satu laut gitu ya. Oke. Nah, ini tempat. Kemudian sebutan. Ya, ada lagi itu sebenarnya tempat ini kolam renang. Kalau kolam ya. Nah, kalau kolam, oh boleh di kolam renang, boleh kolam gereja. Ya gereja biasanya ada siapkan kolam di dalam gereja itu di bawah mimbar ya ataupun altar di altar. Ada beberapa gereja saya lihat. Gereja kita pun pusat sinode di Papua di Jayapura itu kolam baptisan cukup besar dibuat di di altar, saya sudah pernah lihat tuh di altar. Jadi kalau melakukan baptisan sekaligus ibadah di gereja di situ. Nggak tahu apakah itu sudah digunakan atau tidak ya. Yaitu kolam baptisannya di situ. Tapi ada juga kolam yang dibuat yaitu seperti sumur ya. Nah, kolam dibuat disiapkan. Nah, kalau kita Immanuel
yang sering melakukan baptisan itu, paling sering melakukan baptisan itu di kolam renang. Ya, di kolam renang. Kita sewa kolam renang sebelum orang ramai ya. Ya, jadi kita cari jam di luar jam orang lain datang untuk berenang. Gitu kita buat lebih pagi bisa lebih malam ya. Nah, ini saya buat dalam bentuk pertanyaan seperti ini. Jadi mana yang benar gitu kan? Ya, mana yang benar? Mana yang harus kita ikuti ya? Itu masih bentuk pertanyaan. Jadi belum menjadi satu kesimpulan. Nah, sama dengan ini juga sebutan. Ada yang mengatakan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Hanya situ, dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Ada yang mengajarkan cukup hanya dengan menggunakan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tidak perlu mengatakan lagi dalam nama Tuhan Yesus. Tidak boleh karena sudah ada sebutan anak. Anak itu menunjuk kepada Yesus. Nah, gitu. Tapi ada juga dua-duanya. Sudah mengatakan dalam nama Bapa dan Anak, Roh Kudus. Lalu dikatakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya, mengapa ada pengulangan seperti itu? Punya argumen sendiri. Ya, punya argumen sendiri ya. Ada yang mengatakan memang di Matius 28 ayat 19 itu kan dikatakan hanya Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ya, tapi di ayat-ayat yang lain ada nama di dalam nama Yesus. Nanti kita lihat itu. Dalam nama Yesus itu ada ayat Alkitab yang mendukung. Lalu yang mana yang harus kita ikuti? Nah, ini masih pertanyaan juga. Nanti akan terjawab setelah ini. Oke. Kemudian sikap. Nah, bagaimana sikap pada saat melakukan baptisan? Ya, menunduk, diselamkan ke depan, atau dikatakan menengadah, diselamkan ke belakang. Nah, itu. Jadi ini yang kita lihat contoh ya. Ada kalau saya melakukan terus terang aja menunduk, lalu diselamkan ke depan. Nah, posisi seperti orang sedang berdoa ya. Nanti apa alasan saya? Nanti kita jelaskan mengapa harus melakukan yang pertama ini. Ya, tapi untuk sementara masih buat dalam bentuk pertanyaan. Jadi semua ini cara, tempat, sebutan, sikap mana yang benar, mana yang harus kita ikuti. Ya, yang mana yang harus kita ikuti. Oke. Baik. Ya, mungkin yang sudah selama ini kita lakukan yang mana? Ya. Oke, jadi ini ya kita perlu renungkan apakah semua cara baptisan yang berbeda-beda tadi di mata Allah oke-oke saja atau benar atau sah-sah saja atau ada masalah. Nah, ini yang menjadi perlu kita pahami bersama-sama. Jadi beberapa ayat-ayat ayat yang akan dijelaskan ya dan untuk menjawab pertanyaan ini ada beberapa ayat nanti kita lihat. Yang pertama, Efesus 4 ayat 5. Efesus 4 ayat 5. Nah, dikatakan kita ini adalah satu Tuhan dan satu iman. Dan juga saya sengaja supaya lebih besar, satu baptisan. Ya, satu baptisan. Jadi tidak ada beberapa baptisan, dua baptisan, atau beberapa baptisan. Sudah satu Tuhan, satu iman, ditekankan juga satu baptisan. Ya, satu baptisan. Nah, ini satu ayat firman Tuhan yang kita bisa bangun dasarnya untuk melakukan satu baptisan. Ya. Jika kita imani bahwa Tuhan itu hanya ada satu, dengan sendirinya kita juga akan mengimani bahwa jalan keselamatan juga hanya ada satu. Ya, Yesus Kristus yang adalah juru selamat tunggal, tidak ada yang lain. Ya, tidak ada yang lain. Nah, Yohanes 14:6, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Artinya Yesuslah satu-satunya jalan kebenaran dan kehidupan. Untuk jalan keselamatan. Kisah Rasul 4:12. Bahwa di kolong langit ini tidak ada mana lain yang memberikan keselamatan selain dalam Yesus Kristus. Demikian juga di 1 Timotius 2 ayat 5. Ya, hanya satu-satunya adalah Yesus. Ya, hanya satu-satunya adalah Yesus. Nah, akan kita perhatikan. Kalau kita meyakini bahwa Tuhan Yesus itu hanya ada satu, dengan sendirinya baptisan yang Tuhan ajarkan juga satu, nggak ada macam-macam. Ya, tidak ada beberapa macam baptisan yang diajarkan oleh Yesus. Karena itu seperti yang ditulis dalam Rasul Paulus bahwa Allah hanya mengakui satu macam baptisan. Ya, jadi satu macam baptisan, tidak ada berapa macam. Ya, oke. Sekarang kita lihat ada 3 model baptisan yang sering kita lihat dilakukan
oleh gereja pada saat melakukan sakramen baptisan. Oke. Yang pertama itu baptisan percik, ya. Yang baptisan percik. Itu rata-rata teman kita gereja Protestan melakukan itu, bahkan Katolik juga ya. Nah, itu. Kemudian ada baptisan selam. Ya, baptisan selam seperti ini. Nah, ya itu yang ilustrasinya. Kemudian ada tadi baptisan bendera oleh gereja Balai Keselamatan, ya Balai Keselamatan. Ini 3 model baptisan yang ada saat ini. Saya pikir tidak lagi yang keempat, yang kelima, hanya 3 saja yang saya tahu. Ya, tidak tahu Bapak Ibu, mungkin ada yang tahu yang keempat atau seterusnya, ya. Oke. Nah, lalu baptisan bendera tentu kita tidak, ya. Tentu tidak. Kemudian sekarang tinggal 2. Baptisan mana? Ya, yang harus menjadi pegangan dan harus dilakukan oleh King Mi, ya, King Mi, ya, sinode maupun klasis. Baptisan percik atau baptisan selam, atau menerima dua-duanya. Nah, kalau menerima dua-duanya berarti ada 2 macam baptisan. Tadi katakan tadi ada 1, ya. Oke, sekarang akan kita jawab itu. Nah, jadi baptisan manakah yang alkitabiah? Baptisan percik, baptisan selam, atau baptisan bendera? Ya. Oke, tadi ini baptisan bendera kita tidak terima, tidak ada dasar kitabnya. Kemudian tinggal 2, ya tinggal 2. Oke. Nah, sekarang kita lihat baptisan yang alkitabiah adalah baptisan selam. Sekali lagi, ini penting. Baptisan alkitabiah adalah baptisan selam. Kok bisa? Mana dasar Alkitabnya? Mari kita lihat dasar Alkitabnya. Ya. Oke, tadi berdasarkan etimologi bahasa Yunani dalam Perjanjian Baru, kata baptiso itu berarti pencelupan ke dalam air atau upacara penyelaman dalam air, diselamkan dalam air. Itu pengertian dari kata baptiso, ya. Ya, baptiso. Oke. Itu. Kemudian kita perhatikan yang kedua. Nah, segenap diri atau tubuh diselamkan ke dalam air baru bisa diartikan dikuburkan bersama dengan Yesus. Jadi tidak ada namanya kelihatan bagian tubuh lagi kalau dikuburkan. Kita lihat nanti orang dikuburkan, orang mati dikuburkan, ya semuanya dikubur, tidak ada yang kelihatan, namanya dikubur kan? Ya, yaitu Roma 3 ayat 4. Minta tolong Pak Martin bagi Pak, baca Pak, Roma 6 ayat 3 dan 4. Roma 6 ayat 3 sampai 4 demikian firman Tuhan. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Ya, di situ ada kata dikuburkan. Setelah dikatakan dibaptis dalam kematian Kristus lalu dikuburkan. Ya, dikubur. Namanya dikubur itu ya semua diri atau fisik itu ya tertutup gitu, tidak satupun yang kelihatan. Nah, kalau kita lihat di percik ya semua kelihatan gitu, ya. Nah, jadi kita perhatikan, baptisan itu mengandung makna dikuburkan. Artinya seluruh tubuh dari orang yang meninggal itu harus dimasukkan ke dalam tanah. Dalam hal ini air baptisan diartikan sebagai tanah. Sedangkan orang yang akan dibaptis diartikan sebagai orang yang telah mati dalam dosa. Dalam dosa. Nah, jadi itu. Ya, kalau kita perhatikan lagi yang berikutnya. Ya, berikutnya tadi yang sudah dibaca ya. Saya ulang lagi, atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus, telah dibaptis dalam kematiannya, dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematiannya. Kata dikuburkan, ya. Oke. Dan tidak ada dikuburkan kepalanya kelihatan separuh atau tangannya kelihatan, tidak ada seperti itu, ya. Kemudian di Kolose 2:12. Kolose 2:12. Pak Martin boleh ada yang di... Karena dengan kamu dikuburkan dalam baptisan, di dalam Dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaan kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati.
Ya, Paulus juga mengatakan jelas di Kolose, ya, dikuburkan, ya, dikuburkan. Jelas dikuburkan dalam baptisan, di dalam Dia, di dalam Kristus, ya. Oke, dikuburkan. Nah, ini kita lihat ini kuburan nih, ya. Ya, dikatakan dalam karena dengan Dia kamu dikuburkan dalam baptisan dan dalam Dia kamu turut dibangkitkan oleh kepercayaan kepada kerajaan kuasa Allah, ya, kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan Dia dari orang mati. Nah, ini kuburan nih. Kita lihat kuburan ini. Ada enggak orang meninggal itu kelihatan atau kakinya, tangannya, kepalanya? Enggak. Namanya ini kuburan. Ya, ini kuburan. Ya. Nah, kalau kuburan, kita tahu semua, ya tidak ada yang kelihatan, tidak ada. Berarti benar-benar dikubur semuanya. Ya, dikubur semua. Itu kata dikubur. Ya, dikuburkan. Ya, dikuburkan. Jadi jelas kata dikuburkan berarti, ya, ini ya, seluruh tubuh harus masuk ke dalam tanah. Seluruh tubuh harus masuk ke dalam tanah. Demikian juga dalam hal dikuburkan dalam baptisan. Dikuburkan dalam baptisan berarti seluruh tubuh harus masuk ke dalam air. Baru bisa dikatakan dikubur. Jadi benar-benar harus masuk ke dalam air. Itu baru bisa dikatakan dikubur. Kalau dia di darat, hanya dipercik, itu bukan dikubur namanya. Alkitab mengatakan dikubur, kan gitu. Ya. Oke. Nah, kita perhatikan lagi. Yang ketiga, bangsa Israel itu melewati Laut Merah melambangkan baptisan. Nanti kita baca 1 Korintus 10 1-2, saat mereka melewati laut itu air menjadi tembok yang tinggi melampaui kepala mereka. Bisa kita lihat nanti, ya. Ini dasar Alkitabnya. Dikatakan begini oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Aku mau supaya kamu mengetahui, saudara-saudara, bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan, dan bahwa mereka semua telah melintasi laut. Untuk menjadi pengikut Musa, ini syarat. Untuk menjadi pengikut Musa, mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Dalam awan, dalam laut. Itu syarat pengikut Musa. Oke. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu Tuhan menguapkan air laut dengan perantaran angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering. Maka terbelahlah air itu. Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering, sedangkan di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Nah, ini kalau dilihat seperti ini gambarnya nih. Ini. Nah, ini gambarnya. Jadi air itu menutup semua. Mereka pada saat mereka menyeberang, ya menutup semua. Jadi tidak ada ya apa namanya kelihatan, ditutup semuanya. Nah, itu semuanya. Ini dikutip oleh Rasul Paulus, ya. Ya, jadi contoh. Jadi air itu lebih tinggi melampaui kepala mereka. Ya. Artinya tubuh mereka semuanya masuk diselam ke dalam air. Ya, dalam air. Ini sebagai syarat untuk pengikut Musa. Dan ini menjadi satu gambaran yang dikutip juga oleh Paulus, ya, oleh Paulus. Nah, dari Keluaran 14 ayat 21-22. Oke. Oke. Baik. Sekarang yang keempat. Yang keempat. Kita melihat di sini, mengapa dikatakan baptisan selam itu yang alkitabiah? Yesus sendiri dibaptis dengan cara selam. Matius 3 ayat 16. Kita lihat di sini. Minta tolong Pak Martin baca lagi. Matius 13 ayat 13 sampai 16, demikian firman Tuhan, maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Ya, nah kita lihat ini Yesus menjadi contoh ketika dibaptis, ya dibaptis di Sungai Yordan, ya oleh Yohanes Pembaptis. Dia turun ke air dan keluar dari air, Nah, cuma perlu kita mengetahui bahwa tujuan Yesus dibaptis itu bukan untuk pertobatan, ya. Tujuan kita dibaptis adalah untuk proklamasi pertobatan dan pengampunan dosa murid Kristus. Ya, itu kalau baptisan kita. Ya. Lalu apa tujuan baptisan Yesus? Tujuan baptisan Yesus tujuannya adalah untuk memberikan contoh dan sekaligus memproklamasikan diri sudah hari sebagai anak Allah. Tentu contoh, ya. Nah, jadi bukan suatu kebetulan kalau Yesus mau dibaptis.
Yohanes 13 ayat 15 ya. Tidak satu kebetulan itu. Maka dikatakan begini. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat padamu. Ini tentu memang ayat ini tidak hanya berbicara tentang salah satu baptisan, bukan satu-satu baptisan, teladan yang lain yang banyak, teladan yang lain yang banyak. Tapi dalam hal ini kita melihat ini, kalau aku sudah memberikan teladan, yaitu dengan aku dibaptis masuk ke dalam air, diselamkan, ya kamu juga harus teladani. Kira-kira seperti itu. Ya, jelas gitu. Sebab Kristus telah memberikan suatu teladan kepada kamu supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu, kata Yesus. Nah, dia dibaptis, masuk ke air, keluar dari air. Nah, berarti kita pun harus lakukan itu. Nah, kalau sudah Yesus yang menjadi contoh, ya jika sudah ada contoh saja yang dilakukan oleh Yesus, lalu kita tidak taat, lalu apalagi yang harus kita lakukan? Ya, apalagi tanpa disertai contoh. Ya, ini udah disertai contoh, lalu kita nggak taat. Nah, apalagi tidak disertai dengan contoh. Nah, ya. Nah, Yesus sudah memberikan contoh, sangat jelas. Kemudian kita lihat lagi, mengapa baptisan selam itu yang alkitabiah, ya alkitabiah yang harus kita lakukan, yang kita taati. Nah, ada sida-sida di Ethiopia dibaptis oleh Filipus, juga dengan cara diselam. Dari mana kita tahu? Jelas dasar Alkitabnya nggak jelas. Kisah Rasul 8:36-38. Kita tolong Pak, baca Pak. Kisah Rasul 8 ayat 36. Mereka melanjutkan perjalanan mereka dan tiba di suatu tempat yang ada air. Lalu kata sida-sida itu, lihat, di situ ada air. Apakah halangannya jika aku dibaptis? Di ayat 38. Lalu orang Ethiopia itu menyuruh menghentikan kereta itu dan keduanya turun ke dalam air, baik Filipus maupun sida-sida itu, dan Filipus membaptis dia. Ya, data Alkitab sangat jelas dikatakan. Lalu orang Ethiopia itu menyuruhnya menghentikan kereta itu. Dan keduanya turun kemana? Turun ke dalam air, bukan dibilang dipercik. Keduanya turun ke dalam air. Kalau hanya dipercik, nggak usah turun ke dalam air. Ya, cukup di kudanya diambil air oleh Filipus ya. Nah, gitu. Ya kan, ngapain capek-capek harus turun kan? Baiklah Filipus maupun sida-sida itu. Jadi sama-sama turun ke air. Ya, sida-sida itu turun. Kalau sida-sida itu kan bendahara ya. Ya, Filipus pun turun. Nah, Filipus melakukan baptisan kepada sida-sida. Jadi turun ke air, jelas. Jadi turun ke air. Apakah ini suatu kebetulan? Tentu tidak. Ya, ini sudah ada suatu pengaturan ya. Filipus berarti mengerti mana baptisan yang benar gitu ya. Ya, Filipus tahu teologinya bagus ya. Oke. Nah, itu. Oke. Jadi sekali lagi di dalam Alkitab tidak ada baptisan percik. Lalu pertanyaannya, dari mana? Dari manakah munculnya baptisan percik? Dari mana munculnya sehingga sampai saat ini dipertahankan oleh gereja-gereja tertentu, terutama gereja Protestan, ya, ya, kenapa, ya? Jadi dan sejak tahun berapakah baptisan percik pertama kali diadakan? Apakah itu sudah ada zamannya gereja mula-mula, zamannya Rasul? Kalau kita cek dalam Alkitab, tidak ada, ya tidak ada yang melakukan baptisan percik, tidak ada, ya. Nah, ada orang mengatakan percik dari atas itu sudah menetes ke bawah, membasahin ke bawah. Ada saya dengar viral seperti itu, katanya ditetes ke kepala, itu dari kepala air itu menetes ke seluruh tubuh. Nah, itu kan hanya suatu lambang saja begitu, ya. Oke. Dari kepala turun ke tubuh gitu, ya. Nah, itu kan terserah dia lah ya. Nah, oke, sekarang kita lihat ada penjelasan singkat saja dari mana baptisan asal usul baptisan percik itu ya, baptisan percik. Jadi orang yang pertama menerima baptisan percik itu namanya Nopatian. Nopatian itu tahun 250 Masehi. Nopatian, bukan Nopita Pak ya. Ya, Nopita beda lagi, itu pendeta Kingmi itu. Ya, gitu. Ya, ya. Tadi Nopatian ini dibaptis. Karena apa? Karena saat itu sedang sakit parah. Selanjutnya berkembang kurs baptisan percik itu
dibakukan dalam buku Dedake halaman 120. Ini halaman 20. Dalam buku itu ditulis, jika seorang dalam keadaan sakit boleh melakukan baptisan percik. Ya, ini kasus khusus, ya kasus khusus ya. Nah, selain itu ada juga tertulis di Ensiklopedia Alkitab versi Cina di halaman 992 juga memuat hal yang sama, ya. Jadi apa? Jika seorang ke dalam sakit dibaptis dengan percik. Nah, percik. Ini kasus khusus ini, ya. Oke. Nah, oke, jadi sekali lagi ada kesalahpahaman. Pembaptisan percikan ataupun penuangan air sama saja katanya. Dengan pembaptisan dengan pembenaman itu sama saja. Dibenamkan, dipercikan itu menurut mereka itu sama saja, ya sama saja. Nah, tapi fakta yang mengatakan bahwa semua baptisan yang ada dalam Alkitab adalah baptisan dengan pembenaman. Misalnya tadi sewaktu Filipus akan dibaptis seorang pria Ethiopia, mereka turun ke dalam air. Lalu mereka keluar dari air. Apakah ini suatu kebetulan? Tentu tidak. Ini menjadi satu contoh untuk gereja sekarang ini, ya, gereja sekarang ini. Ya, tentu kita nggak mau rame ribut dengan mereka, ya. Jadi pertanyaannya, apakah baptisan bayi percik itu adalah ajaran Alkitab? Ya, sekali lagi, apakah baptisan bayi itu adalah ajaran Alkitab? Saya dengan berani mengatakan, ya, mungkin ada yang marah, ya, silakan saja, ya. Tapi kalau di lingkungan Kingme yang marah ya tidak tahu ya kan. Nah, kalau di luar Kingme yang marah ya silakan. Kan itu. Saya mengatakan bukan. Ya, bukan. Baptisan bayi tidak ada dalam Alkitab. Mari kita cari. Ada enggak dalam Alkitab baptisan anak? Tidak ada. Tapi yang ada adalah pada saat usia 8 hari atau masih kecil, serahkan anak itu kepada aku. Bukan ikat baptislah anak-anak itu. Bukan itu kata Yesus. Baptisan bayi tidak ada saya temukan dalam Alkitab. Baptisan bayi adalah upacara yang dilakukan beberapa gereja untuk membaptis bayi dengan memercikkan atau menuangkan air kepala bayi dan memberikan nama baptis pada saat itu, ya. Protestan dan saudara kita Katolik, ya. Nah, baptisan Kristen adalah untuk orang-orang yang sudah cukup dewasa untuk memahami, mempercayai kabar baik tentang kerajaan Allah. Jadi artinya orang sudah mengerti dan percaya siapa Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Mengapa dia harus percaya kepada Yesus? Ya, nah itu suatu proses kedewasaan. Anak-anak belum bisa sampai kepada pemahaman itu. Ya, itu berarti seorang perlu mendengar firman Allah. Ya, pembinaan, diajar, menerimanya dan akhirnya katakan bertobat. Ya, ini bisa dilakukan oleh siapa? Orang yang sudah dewasa tentunya. Bayi tidak bisa melakukan hal itu. Ya, bayi tidak bisa melakukan hal itu. Nanti bisa dibaca di Kisah 2, 22, 38, 41 ya, yang menunjukkan baptisan. Ya, oke. Jadi Matius 15 ayat 8 sampai 9 ini saya kutip. Ya, untuk ya, barangkali bisa saja menjadi suatu teguran buat kita yang selama ini melakukan baptisan dengan salah ataupun mungkin bagi mereka yang nanti yang mendengar ya ini setelah di YouTube mungkin nanti mereka marah ya terserah lah ya kan. Ya, saya menyampaikan apa yang saya yakini, gitu ya. Nah, apa yang saya pahami. Dikatakan begini, Matius 15 89. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripada. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedang ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Memang dalam konteks ini, Yesus menegur berbicara kepada ahli Taurat, kepada ahli Taurat orang-orang Farisi. Ya, dalam konteks ini, ya konteks ini. Tapi kalau kita mau lihat juga sekaligus juga ini menjadi suatu koreksi, ya koreksi bagi kita, ya menjadi suatu koreksi bagi kita atau orang-orang Kristen atau hamba-hamba Tuhan sekarang ini, ya, ya. Kita sudah tahu bahwa baptisan selam yang Alkitabiah, lalu kita lakukan baptisan yang lain, ya baptisan yang lain. Nah, kita lihat lagi di Roma 10 ayat 1 sampai 3. Minta tolong Pak Martin baca lagi. Roma 10 ayat 1 sampai 3. Demikian firman Tuhan, saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan, sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka
bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah, dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Ya. Ini Paulus punya teguran yang sangat keras kepada bangsa Israel yang dikatakan mereka itu adalah orang yang sungguh-sungguh loh. Jadi udah jelas. Sebab aku dapat memberikan kesaksian tentang mereka. Mereka inilah orang-orang Israel. Ya, nanti dilihat di pasal 9 ya, pasal 9. Bahwa mereka itu dikatakan sungguh-sungguh giat untuk Allah. Bagus nggak sungguh-sungguh untuk giat Allah? Bagus dan harus itu. Tapi bahayanya adalah kesungguhan itu tanpa pengertian yang benar. Bukankah gereja sekarang ini banyak juga yang sungguh-sungguh beribadah, sungguh-sungguh ke gereja dan yang lain. Tapi apakah semua mengerti, memahami, terutama dalam konteks hal baptisan itu? Ya, ya itu. Karena apa? Udah biasa orang mendirikan kebenaran sendiri, maka dikatakan sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah dan karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Jadi bukan hanya bangsa Israel dalam konteks ini, masa kini juga banyak seperti itu, merasa udah paling benar. Itu. Ya, itu. Bahwa itulah baptisan percik lah yang benar. Menolaklah baptisan selam. Dan ini menjadi suatu problema teologi ataupun bisa satu sama lain ramai dengan hal itu. Tapi kita nggak mau menyebut gereja tertentu. Silakan saja kan gitu ya. Oke, begitu ya. Nah, oke. Sekarang kita perhatikan, ini yang tempat baptisan yang alkitabiah dan adalah sumber airnya. Oke, nah ini mungkin nanti kita sampai di sini ya. Nah ini selesai baru kita lanjutkan nanti hari depan. Ya, jadi tempat baptisan yang alkitabiah adalah dijadikan sumber air. Pada waktu itu akan terbuka suatu sumber bagi keluarga Daud, bagi penduduk Yerusalem untuk membasuh dosa dan kecemaran. Zakaria 13 ayat 1 ya. Nah, coba kita lihat nih. Sumber air itu bisa laut. Ya, tercatat 1 Korintus 10 ayat 1 sampai 2 dan juga di Mika 7:19. Kemudian sumber air sungai. Ya, di sungai. Markus 1 ayat 5 sampai 9 juga Yohanes 3:23. Sumber air yang lain itu juga kuasi yaitu atau kolam renang, ya kolam renang. Ada juga di Kisah Rasul 8 36 38 khususnya ayat 26, ayat 26. Oke. Jadi kita lihat apakah zaman Alkitab orang belum bisa membuat kolam. Nah, dulu kan belum ada bisa membuat kolam, apakah seperti itu? Tentu kita lihat pada zaman PL orang sudah pandai membuat kolam. Itu ada di Keluaran 8 ayat 5 dan juga 2 Raja-Raja 8 ayat 17 ya. Kemudian pada zaman Tuhan Yesus juga ada kolam, tetapi tidak dipakai untuk melakukan baptisan. Nah, itu kolam Bethesda terkenal dengan kolam Siloam, ya Siloam, ya. Di Yohanes 5 ayat 1 sampai 4 dan juga di Yohanes 9 ayat 7 sampai 11. Oke. Itu jadi sebenarnya saya mengatakan kita di mana bisa melakukan baptisan itu? Ya, sumber air. Jangan dikatakan hanya di laut saja. Itu yang benar. Atau di sungai saja itu yang benar. Enggak, di kolam pun, di kolam atau di sungai, mari kita lakukan. Bukan masalah tempatnya yang membuat abdul baptisan itu. Dan dari Alkitab tadi ada di laut, laut ada. Kolam renang ada. Ya kan sungai ada. Nah itu. Oke. Nah ini yang ketiga ya, sebutan dalam baptisan. Sebutan dalam baptisan adalah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nah ini mungkin nanti kita lanjutkan minggu depan. Saya janji saya tadi 1 jam. Ini sudah jam 9 pas ya, lewat jam saya sudah jam 5. Ini mungkin nanti minggu depan. Kita lanjutkan kalau melakukan baptisan itu di dalam nama siapa? Ya tadi kan oleh apakah dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus selesai atau dua-duanya? Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus di dalam nama Yesus. Nah, disimpan dulu dalam hati. Nah, seperti apa yang sudah kita lakukan selama ini, nanti setelah
selesai materi ini barangkali baru kita seragamkan. Oke, baik Bapak Ibu, cukup dulu sampai di sini. Terima kasih untuk perhatiannya. Kiranya ini menolong kita untuk mempersiapkan diri melakukan pelayanan sakramen baptisan. Nanti siapakah yang melakukan pelayanan baptisan? Nanti kita lanjutkan di berikutnya, ya. Karena ada orang menolak ketika ada mahasiswa kita yang PPL, praktek pelayanan lapangan, ada beberapa orang yang bertobat melalui penginjilannya. Jadi bukan penginjilan hari ini langsung menerima dibaptis, enggak. Dibina dulu. Dibina beberapa minggu, lalu orang itu minta dibaptis. Nah, mahasiswa ini baptis. Ya, baptis. Ada yang protes dari salah satu dosen kita. Wah, itu tidak boleh, tidak boleh melakukan itu. Ya, tidak boleh dalam organisasi, benarkan dalam organisasi. Ya. Nah, bagaimana kalau dengan Alkitab? Ya, dalam Alkitab. Ya, lalu Alkitabnya apa? Ya, rasul-rasul memang yang melakukan itu, yang sudah dipilih dan diutus oleh Tuhan. Nah, sekarang mereka diutus untuk penginjilan, dan orang yang ada yang bertobat minta dibaptis. Nah, itu. Sementara ya dia tidak punya gereja yang menetap, dan dilakukanlah pelayanan baptisan. Jadi saya bilang serahkan ke gereja. Ya, serahkan ke gereja supaya dibina oleh gereja. Lalu siapa yang harus melakukan pelayanan baptisan? Kalau secara organisasi tentu ada aturannya, tidak sembarangan orang. Ya, gitu. Baik, itu saja. Saya serahkan kembali kepada Pak Ilan. Silakan Pak, atau mungkin apakah ada di sini ruang tanya jawab, karena ini kan pembinaan. Tapi kalau ada pun tidak apa-apa kan gitu. Silakan Pak Ilan. Makasih, Tuhan berkati.